Pemirsa apa kabar? Saya Maidin Hindrawan membawakan Warta Berita PTS tanggal 21 Maret. Hasil perhitungan suara pemilihan umum Presiden Republik Indonesia akhirnya diumumkan setelah melalui perhitungan suara lebih dari sebulan. Komisi Pemilihan Umum atau KPU mengkonfirmasi pada tanggal 20 malam pasangan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan putra Presiden Joko Widodo Gibran Rakabuming Raka meraih kemenangan dengan perolehan suara sebanyak 58%. Jumlah suara sah pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Haji Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebanyak 96.214.691 suara. Pihak berwenang mengumumkan hasil perhitungan suara. Tingkat partisipasi pemilu kali ini mencapai hampir 80%. Pasangan Prabowo Subianto selaku Menteri Pertahanan saat ini dan wakilnya Gibran Rakabuming Raka yang memiliki perbedaan usia sebesar hampir 40 tahun telah dipastikan menjadi pemenang Pilpres kali ini. Amerika Serikat segera mengucapkan selamat kepada Prabowo, menekankan bahwa mereka akan menjaga kemitraan strategis yang komprehensif. Prabowo menyatakan di masa lalu bahwa jika ia memiliki kesempatan untuk menjabat, kebijakannya terhadap Taiwan adalah tetap menjalin hubungan harmonis. Walau pemilu telah berakhir, kontroversi mengenai proses Pilpres terus berkobar, termasuk sejarah kelam Prabowo yang melakukan penganiayaan hak asasi manusia di masa lalu dan rekannya Gibran yang memperoleh pengecualian dari Mahkamah Konstitusi yang merevisi batasan usia menjadi 40 tahun sehingga memungkinkan ia bersaing merebutkan posisi wakil presiden. Pihak yang kalah memutuskan untuk menantang hasil pemilu. Sudah tidak peduli lagi mau siapa yang menang, mau siapa yang kalah. Karena kami sudah menganggap pemilu yang tahun 2024 ini kotor. Ratusan pengunjuk rasa meneriakan slogan dan membakar sampah di dekat gedung KPU di Jakarta. Menurut hukum, kandidat yang kalah dapat mengajukan gugatan ke pengadilan dalam waktu 3 hari. Pihak berwenang telah mengerahkan 5.000 petugas polisi untuk menjaga ketertiban. Prabowo dan Gibran dijadwalkan akan dilantik pada 20 Oktober dan menyelesaikan penunjukan anggota kabinet dalam waktu 2 minggu. Dua kecelakaan lalu lintas terjadi di dua lokasi berlainan di Taiwan kemarin. Sebuah bis wisata yang mengangkut 27 orang menabrak gorong-gorong saat melewati Shuiquan Road di distrik Zhenwu, kota Kaohsiung. Bagian depan atas bus terpotong. Seorang penumpang tewas di lokasi, 14 lainnya cedera dan dilarikan ke rumah sakit. Sementara itu di kota Taipei, sebuah bus jalur Xinyi menabrak trotoar dan restoran hotpot, mengakibatkan 2 pejalan kaki terluka. Bagian depan atas bus wisata ini terpotong, kaca jendela berserakan di lantai. Di depan gorong-gorong di sebelah jalur lambat dengan jelas tertera batas ketinggian 2 meter. Tapi bus ini tetap menabraknya karena sopir bus diduga tidak mengetahui kondisi jalan. Seorang kakek berusia 80 tahun yang duduk pas di belakang sopir tewas di lokasi. Dia baru saja mengakhiri pembicaraan melalui telepon dengan putrinya. 他说我们在高雄闹了大概1个小时就到了，那个口气听起来是很像是有点不高兴，因为不该是闹这么久。 Anggota grup tur di bus wisata ini kebanyakan adalah pensiunan pegawai Formosa Plastics dan penduduk Kaohsiung yang sama-sama mengikuti tur 1 hari ke Gunung Alishan. Ada 27 orang di atas bus termasuk sopir dan pemandu. Insiden menabrak gorong-gorong terjadi dalam perjalanan pulang tanggal 20 sekitar pukul 20 malam. Selain pria tadi yang meninggal, 14 lainnya mengalami cedera dan telah dilarikan ke rumah sakit. Sebuah kecelakaan lalu lintas yang melibatkan angkutan umum juga terjadi di kota Taipei pada siang hari yang sama. Sebuah bus jalur Xinyi menabrak trotoar dan sebuah restoran hotpot di distrik Xinyi, mengakibatkan 2 orang terluka. Seiring kenaikan tarif listrik pada bulan April, modal angkutan umum diperkirakan meningkat. Kementerian Transportasi dan Komunikasi atau MOTC mengkonfirmasi rincian skala kenaikan telah diajukan untuk bus antar daerah. Penyesuaian harga tiket kereta TRA yang sudah lama tidak direvisi sedang dirancang. Sementara penyesuaian harga tiket akan dievaluasi lebih lanjut untuk kereta THSR. Kenaikan harga listrik di bulan April diperkirakan akan memengaruhi sektor transportasi umum. Angkutan umum seperti MRT, bus, kereta TRA, dan kereta cepat THSR semuanya dikabarkan mungkin akan mengalami kenaikan harga.
Perusahaan Metro Taipei menunjukkan bahwa biaya listrik mendominasi 13% dari total biaya operasional mereka, dan kenaikan harga tiket akan dievaluasi secara cermat berdasarkan rencana penyesuaian tarif listrik perusahaan Taipower. THSR tengah mengevaluasi apakah tarif dasar dan harga tiket akan dinaikkan. Sedangkan untuk TRA yang harga karsisnya telah dibekukan selama 29 tahun, Menteri Transportasi dan Komunikasi mengatakan bahwa TRA sedang melakukan penyesuaian tarif. Bus antar daerah juga telah membahas penyesuaian tarif baru-baru ini dan merincikan skala kenaikannya. Festival Grastro berlangsung dengan meriah di Pusat Pertunjukan Seni Kabupaten Ciai pada tanggal 16 hingga 24 Maret. Memfitur zona kultural dan bazar kuliner yang dihadiri oleh imigran baru dan pekerja migran dari Indonesia dan Vietnam yang menghadirkan nuansa eksotik pada acara tahunan tersebut. Para pengunjung berjoget ria seiring irama. Festival Grastro 2024 diadakan di Kabupaten Ciai selama 2 akhir pekan berturut-turut dari tanggal 16 hingga 24. Kelompok tari imigran baru, pengukuhan kebahagiaan dari Indonesia, mengadakan lokakarya pengalaman tari Indonesia di alun-alun Pusat Pertunjukan Seni Kabupaten Ciai tanggal 16 untuk mengajari warga gerak dasar tari Indonesia secara gratis. Kami sering diundang untuk acara multibudaya, memperkenalkan budaya dari Asia Tenggara, dan datang di tempat ini sudah keempat kalinya kami ada ikut acara seperti ini. Tujuan kami juga untuk mengenalkan budaya kepada masyarakat Taiwan. Kelompok tari pengukuhan kebahagiaan merupakan sekelompok imigran baru dari Indonesia dan anak-anaknya. Mereka tersebar di seluruh Taiwan, namun memiliki hubungan dekat seiring latar belakang budaya dan pengalaman hidup yang sama. Selama bertahun-tahun sejak didirikan, kelompok tari ini berkomitmen untuk mewarisi budaya Indonesia, menyatukan kekuatan imigran baru, dan mempromosikan pertukaran budaya antara Indonesia dan Taiwan. Festival kesenian ini juga melibatkan bazar makanan, termasuk ragam kuliner eksotik dengan corak booth bernuansa nasional dari setiap negara. Warga dapat mencicipi hidangan khas Vietnam, Indonesia, dan Thailand tanpa harus ke luar negeri. Mình ở đây mình bán là cũng thấy cũng vui. Rồi quen rất là nhiều chị em Việt Nam nè, người Đài nè, Philippines, Campuchia nè. Area pameran di sisi lain dirancang bersama oleh PMA Generasi Kedua Imigran Baru, Asosiasi PMA 1095, dan tim relawan Vietnam di Ciai yang menyajikan kisah imigran baru dan PMA yang tinggal, bekerja, dan berhubungan dengan lingkungan di Taiwan melalui format pameran yang beragam. Diharapkan melalui eksposisi berbagai aspek, warga dapat lebih memahami kehidupan imigran baru dan PMA di Taiwan. Pemirsa sekalian, sekian Warta Berita BTS. Berikutnya mari kita saksikan musim sakura di Seattle. Sampai jumpa.